Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Januarti dari kelompok 2 dengan mata kuliah pasca panen. Ingin menjelaskan sedikit tentang transportasi ikan hidup dengan sistem kering. Sebelumnya saya akan memperkenalkan satu persatu anggota saya. Yang pertama, saya sendiri Anissa Putri Januarti. Yang kedua, Bagus Sanjaya. Yang ketiga, Hardi Dwi Mulyana. Yang keempat, Jari Elza Kusuma. Yang kelima, Indra Kurniawan. Dan yang terakhir, Randy Indra Putra. Transportasi sistem kering. Hal yang dilakukan dalam transportasi sistem kering adalah ikan ditenangkan atau dipingsankan dengan tujuan mengurangi stres, mengurangi aktivitas biologis, dan mengurangi konsumsi oksigen. Selanjutnya yaitu metode pemingsanan atau imotilisasi. Teknik hibernasi. Yang pertama, teknik imotilisasi berprinsip pada hibernasi. Yang kedua, hibernasi adalah suatu usaha untuk menekan metabolisme suatu organisme sehingga berada pada kondisi lingkungan yang minim dan organisme tersebut mampu bertahan hidup lebih lama di luar habitatnya. Selanjutnya, imotilisasi bertujuan mengurangi stres, mengurangi kecepatan metabolisme, dan mengurangi penggunaannya. Yang terakhir, kondisi tersebut dapat mengurangi jumlah kematian ikan sehingga memungkinkan jarak angkut dapat lebih jauh atau lebih lama dan kapasitas angkut dapat ditingkatkan lagi. Yaitu penurunan suhu ikan sampai batas tertentu akan menurunkan tingkat metabolisme dan akhirnya akan menyebabkan ikan pingsan. Yang pertama, penurunan suhu dapat dilakukan dengan merendam es batu yang dibungkus plastik pada air bak pemingsanan atau menggunakan sistem regenerasi mekanis. Yang kedua, penurunan suhu dapat dilakukan secara bertahap atau secara langsung. Metode penurunan secara bertahap dapat dilakukan dengan cara meletakkan ikan yang akan dipingsankan ke dalam bak pemingsanan yang beraerasi, kemudian suhu diturunkan dengan kecepatan. Yang ketiga, penurunan suhu langsung dilakukan dengan cara menempatkan ikan ke dalam bak pemingsanan yang telah diturunkan suhunya sampai batas tertentu. Faktor yang mempengaruhi yaitu kesehatan ikan, suhu, jenis ikan, oksigen, dosis, dan ukuran ikan. Adapun tahapan dalam transportasi ikan hidup. Yang pertama, pengambilan contoh ikan. Yang kedua, proses aklimatisasi. Yang ketiga, pemilihan contoh ikan. Yang keempat, proses pembiusan. Yang kelima, proses pengemasan. Yang keenam, proses transportasi. Yang ketujuh, proses pembongkaran dan penyadaran. Yang terakhir, alasan utama pemilihan sistem transportasi kering. Sistem basah, yang pertama, kapasitas angkut terbatas karena keberadaan media air. Yang kedua, sangat dipengaruhi oleh guncangan. Yang ketiga, tidak disukai untuk transportasi udara. Yang keempat, tidak perlu dilakukan imotisasi. Sistem kering. Yang pertama, kapasitas angkut lebih besar. Yang kedua, kurang sintesis terhadap guncangan. Yang ketiga, waktu transportasi yang lebih aman dan lebih lama. Yang keempat, disukai untuk transportasi udara. Dan yang terakhir, perlu dilakukan imotilisasi. Sekian penjelasan video dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.